Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati sebelumnya untuk Ustadz Imam Maliki Ralibi SPDMM, yang saya hormati Pak Dede Rustandi, selanjutnya yang saya hormati juga untuk Bapak Akbar serta hadirin semua yang dimuliakan, yang saya cintai dan saya banggai. Sebelumnya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara hari ini pada tanggal 25 Maret 2025. Sebelumnya marilah kita awali acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dilancarkan sampai akhir acara pada hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara hari ini pada tanggal 22 Maret 2025. Adapun rangkaian acaranya meliputi pembacaan ayat suci Al-Quran dari sahabat tunanetra atas saudara Rizky Nurwidaya. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus laporan dari Ketua Panitia Departemen Pengabdian kepada Masyarakat IAE, Bapak Sailendra Syah STMBA. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum Ikatan Alumni Elektro Universitas Trisakti IAE, Bapak Paskalis Aprilio ST. Selanjutnya adalah sambutan Yayasan Bina Ulama Bekasi, Bapak Akbar A. Selanjutnya adalah sambutan pimpinan Insan Tunanetra, Bapak Dede Rustandi. Selanjutnya adalah tausiah Ramadan oleh Ustadz Imam Maliki Ralibi SPDMM. Dan selanjutnya ada proses simbolis bantuan kepada insan tunanetra dan anak-anak yatim duafa sekaligus foto bersama. Selanjutnya doa penutup dan yang terakhir adalah penyerahan bantuan. Oke, diharapkan hadirin sekalian dapat berpartisipasi. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada tuan rumah yang mewakili Yayasan Binaul Ummah Saudara Akbar Al-Kautsar dan seluruh keluarga besarnya. Yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Alumni Elektro Universitas Trisakti periode 2024-2027 Saudara Paskalis Aprilino dan seluruh pengurus Ikatan Alumni Elektro Trisakti yang telah hadir di tempat ini. Yang terhormat Bapak Ustadz Imam Maliki Raibi SPDMM. Yang terhormat Bapak Dede Rustandi pimpinan dari Insan Tunanetra. Yang saya hormati para tamu, saudara sahabat yang berbahagia yang telah hadir pada siang hari ini di Gedung Binaul Ummah Bekasi Timur. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di acara IAI Peduli pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat di bulan Ramadan yang suci ini. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara acara IAI Peduli mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah datang di acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik dari Yayasan Binaul Ummah dan juga dari Ikatan Alumni Elektro Trisakti yang telah banyak membantu
sehingga kita semua bisa berkolaborasi dan terselenggaralah acara bakti sosial hari ini. Hari ini kita semua diberikan kesempatan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berbagi paket sembako kepada saudara-saudara dan sahabat yang hadir pada hari ini. Kami berharap dengan adanya acara ini kita bisa saling menguatkan tali silaturahmi dan rasa saling menyayangi di antara kita semua, sehingga bisa memberikan makna hidup yang lebih baik di dalam relung hati kita semua, sehingga kita bisa menjadi insan manusia yang lebih baik lagi. Kemudian tak lupa saya selaku Ketua Departemen Pengabdian pada Masyarakat Ikatan Alumni Elektro Trisakti mewakili segenap panitia acara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh donatur. Amin. Baik itu para alumni, kepada seluruh masyarakat elektro Universitas Trisakti, dan kepada semua pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Amin. Yang telah rela membantu dan memberikan sebagian rezeki, waktu, pikiran dan tenaganya sehingga acara ini bisa terlaksana pada hari ini. Yang terakhir, pengumpulan donasi yang telah kami kumpulkan pada hari ini insya Allah akan digunakan dan disalurkan kepada 130 orang melalui acara IAE Peduli pada hari ini. Kami dari Divisi Pengabdian Masyarakat juga akan terus melakukan kegiatan yang lebih baik lagi di masa mendatang sesuai dengan tujuan dari organisasi IAE, yaitu mencerdaskan dan membangun kehidupan bangsa. Insya Allah program yang akan dilaksanakan ke depannya, kita akan membangun program-program yang bermanfaat kepada masyarakat, seperti membangun penyediaan listrik untuk masyarakat di lokasi terpencil. Kemudian kita akan membangun pelatihan dan pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja. Akhir kata, jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara maupun kata-kata dari lisan saya dalam sambutan ini, saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Segala yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang buruk itu datangnya dari diri saya pribadi. Demikianlah sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ustaz Maliki Rendy, SPD MN. Yang terhormat Bapak Dede Rustandi, pimpinan Sahabat Tunanetra. Yang terhormat Bapak Abang, pengurus Yayasan Binau Umah Bekasi. Dan yang teristimewa saudara-saudara sekalian yang hadir di tempat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di acara ini. Perkenalkan, nama saya Pascalis Aprilino. Saya mewakili seluruh keluarga besar anggota Ikatan Alumni Elektro Trisakti, baik yang hadir maupun yang belum bisa hadir di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus Yayasan Binau Umah Bekasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk turut serta dalam aksi nyata IAE Peduli. Sedikit gambaran mengenai Ikatan Alumni Elektro Trisakti. Ikatan Alumni Elektro Trisakti merupakan salah satu organisasi profesi kesejahteraan teknik elektro. Jadi sedikit penjelasan dari dalam organisasi ini semua merupakan lulusan dari jurusan teknik elektro Trisakti. Organisasi ini organisasi yang independen dan tidak terafiliasi kepada organisasi politik.
Organisasi ini dibentuk dengan 4 tujuan utama yang tertuang di dalam anggaran dasar organisasi. Salah satunya adalah membantu alma mater membentuk sarjana teknik elektro yang bermoral, beretika, memiliki kepekaan sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Untuk jadi kegiatan hari ini merupakan salah satu wujud kepekaan sosial dari seluruh anggota Ikatan Alumni Elektro Trisakti untuk bersama-sama peduli dengan kehidupan sosial, khususnya kepada saudara-saudari insan tunanetra dan anak yatim piatu dalam naungan Yayasan Bina Ummah Bekasi. Saudara-saudara yang saya cintai, bulan Ramadan adalah bulan yang suci, penuh dengan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini, kami dari Ikatan Alumni Elektro Trisakti ingin berbagi tali kasih untuk saudara-saudari semuanya. Kami berharap tali kasih ini dapat membawa kebahagiaan dan keceriaan untuk semua yang hadir di sini. Tali kasih ini merupakan titipan dari seluruh keluarga besar Universitas Trisakti. Terakhir, marilah kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi perlindungan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta memberi kemudahan dalam menjalani kehidupan kita, baik yang hadir di sini maupun semua saudara-saudara kita yang berada di seluruh Indonesia. Untuk mengakhiri kata sambutan, saya akan memberikan 2 pantun. Bulan Ramadan, bulan yang suci. Mari perbanyak mencari amal. Anak yatim harus kita sayangi, karena itu anjuran Nabi. Satu lagi. 1, 2, 3 dan 4. 5, 6, 7, 8. Mari kita bergandengan erat hantarkan insan istimewa gapai masa depan. Sebagai akhir kata, saya mengajak mari kita semua menjadi garam dan terang dunia. Garam memberi rasa kepedulian dan keadilan bagi semua insan manusia. Terang untuk kehidupan semua insan tunanetra dan anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita doain ini akan ada ya Bang Rijal ya, lumayan lah gitu ya buat teman-teman buat lebaran ya. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sungguh luar biasa, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di acara yang penuh, insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Untuk memimpin suatu organisasi besar seluruh angkatan di alumni Elektro Trisakti ini, jadi ini baru langkah pertama yang mereka kerjakan. Insya Allah yang tadi saya dengar oleh ketua kami Bang Pascal, insya Allah tidak berhenti di hari ini. Amin. Insya Allah kami juga akan berupaya untuk membuat program ya keluarga asuh Pak Dede.
Jadi tidak hanya hari ini dan momen-momen tertentu. Jadi insya Allah doain ya Bapak Ibu ya, ya adik-adik ya, bahwasanya saudara-saudara kita di Ikatan Alumni Elektro Trisakti ini diberi rezeki yang melimpah, diberi kesehatan juga, lancar bisnis-bisnisnya, yang insya Allah akan berdampak menjadi keluarga asuh untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ini saya mau sharing aja. Saudara saya ini ketua, ini non muslim, Abang Pascal. Jadi ini orang timur nih. Mungkin Bapak Ibu mungkin belum bisa melihat ini. Tapi beliau ini adalah orang yang murni hatinya, orang yang sangat peduli, apalagi dengan diberikan kesempatan berkontribusi di Yayasan Bina Ummah ini. Beliau tidak memikirkan hal-hal lainnya, karena memang anggota kami lebih banyaknya ada di Jakarta nih Bapak Ibu ya, karena Trisakti adanya di luar lokasi. Jadi dia langsung katakan yes, lanjut, insya Allah ada rezeki. Dan alhamdulillah baru mungkin momen pertama kali Ikatan Alumni Elektrosi ini mengumpulkan donasi yang lumayan ya Bang Nendra ya. Dan baru kali ini juga kita bisa lebih banyak berkontribusi. Mudah-mudahan dalam pimpinan Bang Pascal ini, Ikatan Alumni Elektro Trisakti ini bisa semakin jaya. Itu saja dari saya sambutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul Bait Bapak Akbar Al-Kausar bersama keluarga besar Bina Ummah, yang saya hormati Ketua Panitia Saudara Sairendra Sah SMBA, yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Alumni Elektro Trisakti Bapak Pascal Masrino, yang saya hormati Bapak Ustadz Imam Maliki Rabi SPDMM. Sebelum itu kita pantun dulu ya. Ya. Buah markisa, buah rambutan. Kalau bulan puasa harus tadarusan. Betapa indah laut terlihat bagi orang yang melihat di celah pulau pelahulanya. Betapa indah orang yang sholat, wajah ceria cerah bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada qawli tahqiq salatan tarzuquna biha min ahli taufiq. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih tetap beristiqomah dalam melaksanakan kewajiban kita menjalankan ibadah di bulan yang penuh kemuliaan ini, di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita baik tadarus, sholat, puasa, tarawih dan yang lainnya bisa kita jalani, bisa kita laksanakan, sehingga pahala di bulan Ramadan ini dapat dapat memberikan ampunan dari seluruh dosa-dosa kita.
Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu, seluruh tamu undangan dan panitia serta teman-teman tunanetra dan adik-adik yatim yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama-tama saya mengucapkan kepada keluarga besar Yayasan Binaul Ummah, saya ucapkan terima kasih yang tidak pernah berhenti dan bosan untuk memberikan pembinaan kepada insan tunanetra, kepada yatim duafa yang ada di lingkungan Kota Bekasi, bahkan sampai anak-anak PAM juga dibina oleh Binaul Ummah. Jadi mari kita mendoakan kepada leluhur, bukan leluhur ya, maksudnya pemegang awal dari orang tuanya Bapak Akbar Al-Kausar, yaitu Ibunda almarhum Ibunda Lasmi dan Bapak Haji Safi Umar, yang telah merintis Binaul Ummah sehingga kita senantiasa setiap bulan Ramadan juga tidak pernah lewat ada dalam kegiatan Binaul Ummah. Mudah-mudahan almarhum beliau senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilapangkan di alam kuburnya, dijadikan kuburnya riyadhah min riyadil jannah, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bitilkannya Al-Fatihah. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Ikatan Alumni Elektro Trisakti, yaitu Bapak Paskalis Marcelino dan seluruh jajarannya, juga kepada Ketua Panitia Bang Sairendra SPMA yang beliau dari Departemen Pengabdian Masyarakat Ikatan Alumni Elektro Trisakti, yang sengaja pada hari ini mengabdikan bakti sosialnya kepada teman-teman yang ada di Yayasan Binaul Ummah. Mudah-mudahan kontribusi daripada Ikatan Alumni Elektro Trisakti tidak hanya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kontribusinya senantiasa berkesinambungan sehingga kita tidak putus untuk menjalin ikatan tali silaturahmi dengan Ikatan Alumni Elektro Trisakti. Kami semua di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dan kepeduliannya dari teman-teman Ikatan Alumni Elektro Trisakti yang telah memiliki ketulusan hati dan kepedulian kepada teman-teman kami tunanetra khususnya dan anak yatim yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan semua Ikatan Alumni Elektro Trisakti, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimajukan segala usahanya, diberikan kesuksesan segala program-programnya, dan mudah-mudahan kita semua ikut masuk dalam program Ikatan Alumni Elektro Trisakti. Tepuk tangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Yang saya hormati Ketua Panitia Bang Selendra, Ketua Ikatan Alumni Elektro Trisakti Bapak Maskam, biasa dari timur ya, sama saya juga dari Bekasi Timur. Yang saya hormati Bapak Kiai Dede Rustandi. Masya Allah. Orang Sunda ya. Biasanya kalau Sunda ada Maman, Suryaman, Didin, Hafidudin. Ini kenapa Dede Rustandi ya? Kenapa nggak Dede Rustande? Karena Dede E-nya buat elektro, Rustandi I-nya buat Trisakti. Masya Allah. Sahibul Bait Binaul Ummah Bapak Akbar Al-Kausar, luar biasa, mudah-mudahan rumah ini Allah berikan keberkahan. Di dalam penghuninya Allah alirkan kebahagiaan, dan mudah-mudahan yang hadir di sini juga Allah berikan rahmat serta barakah. Amin ya rabbal alamin. Buat seluruh alumni Trisakti, para hadirin sekalian, saya sebut saja yang hadir di sini insya Allah sebagai prajurit-prajurit surga yang senantiasa beraktivitas kebaikan. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, hari ini kita bisa berkumpul bersama insya Allah dengan sukacita melaksanakan aktivitas ibadah. Dalam hal ini kita bersilaturahmi, tatap muka, sharing, nungguin ampau. Bisa ya? Mudah-mudahan aktivitas kita di siang hari ini Allah catat sebagai amal kebaikan, dan mudah-mudahan amal kebaikan kita menjadikan tiket untuk menembus rumah-rumah indah kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Oh amin amin belalang kupu-kupu. Langsung aja kalau nadanya begitu udah cakep ya. Oh amin amin belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Kok rame-rame di siang hari ini kita bertemu? Karena merindukan ingin menjadi manusia muslim yang bermutu. Alhamdulillah saya hadir di sini, insya Allah sharing dengan hadirin sekalian. Tapi saya pastikan dulu, karena saya ingin bicara tentang manusia. Apa ada penampakan di sini? Biasanya yang bawah pada lihat nih penampakan. Ya, ini manusia semua ya, berarti ya. Oke, saya akan bicara tentang manusia. Dalam diri manusia ada kamar-kamar, ada ruang-ruang. Yang pertama, dalam diri manusia ada ruang, ada kamar yang hanya bisa diterima oleh akal. 1 tambah 1 2 tambah 2 demikian seterusnya. Kalau ada informasi yang tidak masuk di logika, kita buang. Bukan begitu? Betul ya? Coba nih saya ngasih informasi, tadi pagi atau sebelum subuh saya sahur makan 20 piring kagak kenyang-kenyang, masuk nggak? Tapi kan piringnya kecil-kecil, masuk nggak? Nah, enggak juga. Ya kalau piring-piring yang sekecil-kecil segini ya tetap kan yang masuknya piring Pak, bukan nasi. oh. Oke, itu bukti bahwasanya manusia menolak sesuatu yang tidak masuk ke dalam logika. Kita simpan dulu karena pendidikan kita lebih banyak muatannya logika. Yang kedua, dalam diri manusia ada ruang, ada kamar yang hanya bisa diterima oleh rasa. Saya pernah dapat surat loh dari mantan. Asik. Enak aja. Semuanya asik yang dari mantan. Isi suratnya begini, Mam, andaikan aku bunga, engkau pupuk kandangnya. Andaikan aku istana yang indah, kamu kamar kecilnya. Andaikan aku emas, engkau karatnya. Andaikan aku tanah, engkau jenazahnya. To the point aja deh Mam, mulai hari ini kita putuskan cinta kita. Oh, kompak ya? Terus.
Aduh, luar biasa. Kata saya, engkau kejam, engkau sadis, gadisku yang egois tapi manis seperti pala manis. Kau putuskan tali cintaku yang tebal bagaikan tambak kapal. Kini hatiku hancur lebur bagaikan cermin yang jatuh dari helikopter. Tak mungkin bersemi lagi. Bang Pascal, kira-kira kalau habis diputusin cinta, hatinya gundah gulana galong, tiba-tiba satu. Oke, saya ulangi ya, Bang Pascal. Kalau Bang Pascal kira-kira diputuskan cinta, hatinya sedih, galau, tiba-tiba di depan ditawarin kambing guling sama sate, kemakan nggak? Ya benar, nggak benar. Nggak kemakan ya? Wah, cepet banget jawabnya ya. Yang bawah ini. Kenapa nggak? Kenapa nggak kemakan? Karena saat itu sedang dikuasai oleh hati, oleh rasa. Imam Al-Ghazali mengatakan hati ini adalah raja anggota tubuh pasukan. Kalau kata hati, ya tergantung kata hati. Kalau hati saya senang, saya tetap bernyanyi walaupun sariawan. Kalau hati saya senang, saya tetap berlari walaupun kakinya jantangan. Ya, karena hati adalah kekuatan. Ya, tadi diputuskan cinta, maka walaupun di depannya kalau menurut logika, kapan lagi makan sate guling? Ya, aduh, sate guling, kambing guling, ya dan sebagainya. Apalagi aduh habis Krismon, kemudian COVID, apalagi hari ini banyak pengangguran, PHK, gaji nggak naik-naik, ya barang-barang yang jual mahal-mahal kecuali belinya sama Bang Topan. Teman-teman murah ya. Ya ketika ditawarin sesuatu yang nikmat-nikmat kapan lagi, tapi karena saat itu dikuasai oleh rasa maka tertolak. Ya, bukan begitu? Betul ya. Kita simpan lagi. Jadi udah 2 kamar, kamar akal, kamar rasa. Yang ketiga, dalam diri manusia ada ruang, ada kamar yang hanya bisa diterima oleh keimanan. Ini yang diharapkan adalah pertemuan kita, ya, pertemuan kita hari ini atau pertemuan dimanapun, mudah-mudahan menambah kebesaran kamar keimanan kita. Karena orang beriman dijanjikan bahagia. Tidak ada perkaranya orang yang beriman itu sedih, galau, gundah gulana dan seterusnya. Karena Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan." Wabashir, beri kabar gembira bahwasanya orang beriman itu akan mendapatkan fadlan kabira, keutamaan yang besar. Insya Allah yang hadir di sini orang beriman semua. Amin. Nanti ketika orang beriman meninggal dunia, kapan? Nggak tahu ya. Nanti ketika orang beriman, kita ketika kita mau meninggal dunia, ada malaikat yang datang ke tempat kita dengan wajah berseri, lalu mengucapkan salam, lalu menarik ruh kita perlahan, lalu wewangian di mana-mana, ditariklah ruh orang beriman ke langit sana. Di langit sana banyak malaikat yang bertanya-tanya kepada malaikat yang membawa ruh kita, siapa itu yang kau bawa? Kata malaikat yang beriman seraya mengatakan, shh, jangan berisik, aku sedang membawa orang yang habis capek-capek di dunia, hari ini mau istirahat, jangan diganggu. Luar biasa pelayanannya Allah kepada orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman, luar biasa. Ya, akan digantikan dengan keutamaan yang besar. Kalau hari ini dengar pengajian 2, 3, 4, 5, 6 jam, kira-kira pantat pegel nggak? Pegel.
Wabasyir, beri kabar gembira bahwasanya pegelnya pantat kalian digantikan dengan fadlan kabiro, keutamaan yang besar. Menjalankan puasa, tidak makan, tidak minum dari sahur, dari waktu sahur, habis waktu sahur sampai maghrib nanti, kira-kira lemes gak? Lemes gak? Kalau lemes, wabasyir, beri kabar gembira bahwasanya lemesnya kalian itu akan digantikan dengan fadlan kabiro, keutamaan yang besar. Amin. Yang seorang ayah, yang seorang ibu punya anak gak di rumah, capek gak ngurus anak, wabasyir, kabar gembira bahwasanya orang yang capek ngurus anak demi kebaikan, ya, demi menjadikan anak-anak yang saya mengisi sejarah di masa depan dengan keimanan, maka kabar gembira akan digantikan dengan keutamaan yang besar. Jalan dari rumah ke sini meraba-raba dalam keadaan gelap, enak gak? Wabasyir langsung. Udah jelas kata Rasulullah, ya, barang siapa yang ditinggalkan dua kekasihnya lalu dia dalam keadaan sabar, maka tidak ada tempat lain kecuali surga. Apa dua kekasihnya? Dua mata. Ya, dua mata. Aduh, kita aja nih yang punya mata aja sering nyasar gitu. Ya, kalian ya pakai map aja suka nyasar gitu. Ya. Tapi kok ini sampai di sini semua, ya, dengan keadaan yang Allah berikan, dihilangkan kedua kekasihnya, tetapi sampai di sini, maka tidak, itu hadisnya udah jelas banget, udah jaminan akan masuk surga. Wabasyir, beri kabar gembira. Alhamdulillah. Karenanya tadi saya bilang tidak ada perkaranya orang beriman itu sedih. Gak ada perkaranya orang beriman itu susah, karena setiap yang mereka hadapi adalah kabar gembira. Barang siapa yang sakit, ini buat semua, ya, barang siapa yang sakit masih bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka ketika dia sembuh dari penyakitnya, Allah jadikan dia bagaikan bayi yang baru lahir. Artinya tidak punya dosa sama sekali. Enak banget, ya. Jadi akhirnya ada tampak dua orang beriman itu kalau ada dapat penyakit dalam dirinya, apalagi Rasulullah SAW paling senang kalau kedatangan meriang. Pernah meriang? Pernah sakit meriang? Sering, ya. Orang meriang itu dari atas sampai bawah itu berasa semuanya. Rasulullah membayangkan betapa dari atas sampai bawah itu dibakarlah dosa, sehingga begitu sembuh dari penyakitnya, jadikan Allah dia bagikan orang yang baru lahir. Karenanya akhirnya orang beriman ada yang dapat penyakit, ada yang berobat, karena berobat secara syar'i juga itu dianjurkan. Tapi ada juga orang beriman ketika sakit didiemin baik, diantepin. Kenapa? Biar Allah tuntaskan segala urusannya dalam rangka menghapuskan dosa. Dinikmati sedemikian rupa. Kalian ada di mana? Kira-kira di salah satu boleh, di dua-duanya boleh, sebagaimana Nabi Ayub ketika diberikan penyakit dinikmatin sedemikian rupa, karena kenikmatan yang dia rasakan belum sebanding waktunya dengan sakit yang dia terima. Dia menghadapi kehidupannya udah bertahun-tahun, sakit baru 2 bulan, baru 3 bulan, dan seterusnya. Tapi sampai akhirnya ketika waktunya sudah berlalu, kesabarannya sudah teruji, lalu Nabi Ayub berdoa dimintakan kesembuhan, maka Allah kabulkan. Jadi silahkan dua hal tersebut. Yang penting ketika Allah memberikan ujian kepada kita, rasa syukur, rasa kenikmatan ada dalam hidupnya. Suatu saat malaikat diutus oleh Allah untuk turun ke muka bumi. Malaikat turun ke muka bumi, tolong uji hambaku. Maka hambanya itu diuji, baru balik lagi ke Allah, lalu lapor, ya Allah sudah aku uji hambamu. Apa jawabnya? Alhamdulillah. Jadi orang beriman kalau dikasih penyakit atau ujian musibah bilangnya alhamdulillah, karena orang beriman tahu ketika Allah memberikan ujian kepada hambanya, sesungguhnya Allah sedang punya rencana ingin menghapuskan dosa. Bangun tidur, kepala buyang, alhamdulillah, dosa mana yang hari ini gugur. Mungkin kepala ini sering memikirkan hal-hal yang maksiat
dan hari ini Allah hapuskan dosa saya, alhamdulillah. Jalan keluar rumah ke satu batu jatuh gubrak, alhamdulillah. Dosa mana yang hari ini gugur? Mungkin kaki ini sering melangkah ke tempat yang tidak diridhoi Allah, dan hari ini Allah ampunkan, alhamdulillah. Coba mana yang membuat kita sedih? Ya, tidak ada. Banjir, no problem, udah no problem, dinikmati saja ya di ujian. Apalagi tahu lagunya Banjir? Udah pernah dengar belum lagunya Banjir? Belum, lagunya Leto. Biasanya kalau tunanetra aja gue nyanyi semua nih. Ya, lagunya begini: banjir datang dan pergi, oh begitu saja. Boleh, boleh. Ulangi. Banjir datang dan pergi, oh begitu saja. Mana nih yang maksudnya nih? Maksudnya begitu saja nih. Yang ini yang penting. Habis. Bapak, ada yang lewat kita. Oke, ya. Kesini bang. Ke sana. Ya, kan penyanyi semua pada. Ulang ya. Banjir datang dan pergi, oh begitu saja. Penguasa hanya begitu saja. Bila ditanya kapan bencana reda, jawabnya hanya oh begitu saja. Tapi enggak lah, tahun ini sudah mulai tuh, para pemerintah sudah mulai bebenah pada turun kali dan seterusnya. Mudah-mudahan ada kebaikan ya. Ya, karena apa? Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak takut jatuh martabatnya. Allah yang maha besar gak takut jatuh martabatnya gara-gara menciptakan ba'udah. Apa ba'udah? Nyamuk. Tahu nyamuk? Ada yang jatuh cinta sama nyamuk? Semua kesel sama nyamuk ya? Ya, Allah menggambarkan nyamuk itu bentuk keburukan. Gak ada yang jatuh cinta sama nyamuk, semua sebel, kesel, jorok, bahkan mematikan. Allah ciptakan nyamuk ngapain coba? Allah cuma pengen melihat ekspresi mana orang beriman, mana orang yang tidak beriman. Fa'amman ladzina amanu, kalau orang beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Kalau orang beriman maka yakin bahwasanya itu adalah haknya Allah. Udah, itu dari rencana Allah yang terbaik. Tapi kalau orang yang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Kok begini, kok begitu, dan seterusnya. Maka orang beriman setiap kejadian apapun, annahul haqqu min rabbihim. Kita disuruh bergerak, mencari kebaikan, mencari petunjuk. Yudillu bihi katsir wa yahdi bihi katsir. Ada yang disesatkan gara fenomena alam, ada yang disesatkan, ada yang dapat petunjuk. Tetapi orang-orang yang dapat petunjuk adalah orang-orang yang beriman. Sebaliknya tidak akan mendapat petunjuk kecuali orang-orang yang fasik. Ya. Jadi mudah-mudahan setiap kejadian ambil petunjuk. Jepang, ya. Jepang itu negara yang hobinya apa? Gempa. Ya, tapi hari ini Jepang mempunyai teknologi yang luar biasa sehingga membangun rumah ada yang tahan gempa dan seterusnya. Ya, tsunami demikian. Ya, tetapi begitu tsunami lewat 2-3 hari kemudian bersih lagi. Itu yang disebut dengan yahdi katsira, diberikan petunjuk. Dengan hal yang buruk itu mereka membenah diri, introspeksi diri dan seterusnya. Jadi pokoknya berbahagialah orang beriman karena segala fenomena yang dilakukan ya oleh Allah, baik, buruk, suka, senang, bahagia dan sedih, semuanya adalah kebaikan bagi orang beriman. Pantun tahu bulat digoreng dadakan, harga murah cuma 500-an. Kalau mau menghadapi kehidupan yang membahagiakan,
maka kamar keimanan wajib jadi pilihan. Ya, dan insya Allah dengan Ramadan ini kita ditempa dengan ujian, dengan tugas-tugas kita sebagai orang beriman, berpuasa, sholat, zakat, dan seterusnya. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang terbebas dari api neraka. Kalau nanti lewat dan Ramadan dan kalian menjadi orang bertakwa semua, maka saya ucapkan ikan hiu pada ngumpul. I love you full. Baiklah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu husna idza syi'ta sahla. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa saudara-saudara kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, berilah mereka petunjuk-Mu agar mereka mampu membawa kami ke arah kemajuan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, sayangilah kami ya Allah sebagaimana Engkau telah menyayangi hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemelihara, peliharalah kami, jauhkan kami dari kejahatan makhluk-Mu, jauhkan kami dari kejahatan yang senantiasa menggerogoti keimanan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada sore hari ini, siang hari ini kami bersyukur atas aktivitas yang dilakukan oleh Binal Ummah, oleh Ikatan Alumni Elektro Trisakti. Mudah-mudahan mereka diberikan petunjuk daripada Allah untuk senantiasa beraktivitas kebaikan, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk istiqomah dalam menjalankan aktivitas kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, anak-anak kami, generasi-generasi yang hebat, generasi yang luar biasa, generasi yang siap mengisi sejarah di masa depan, tentunya yang berbekal keimanan, ketakwaan, keilmuan, dan beragam aktivitas yang bermanfaat bagi seluruh alam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ahmad Gunawan diterima. Ya. Oke, berikutnya Pak Uri. Oke, Pak Uri, tunggu aja dulu di situ, Bapak duduk ya. Bang Sarul, Pak Sarul mana? Oke, tunggu ya. Oke, oke. Oke, Bang Sarul. Oke.
Oke, selanjutnya tadi Bang Tarul ya. Asep juara. Nah, ini Bang Asep. Oke, wih, ini jagoan ini. Oke. Setelah Pak Asep, Pak Saryadi. Oke, boleh Pak Saryadi dibantu. Oke. Sini, jangan keluar hujan. Iya. Pak Saryadi ya? Oke. Oke, boleh silakan duduk kembali. Bang Atta. Halo Bang Atta. Oh iya. Bang. Boleh maju dah Bang. Oke. Oke, Bang Ruli di mana Bang Ruli? Oke, Bang, samperin Bang. Bang Tommy, samperin Bang Tommy. Udah berdiri aja. Oke, Bang Ruli udah. Ya, dulu. Oke, lanjut ya. Berikan ya. Bang Kusnadi, di mana Bang Kusnadi berdiri aja, nanti disampaikan sama teman-teman. Oke, nanti ya. Bang Dula, Bang Dula. Oke, nggak apa-apa langsung. Nurokin, berdiri aja boleh. Oke, Bang, lanjut Bang. Bang Yadi Setiawan, pakai berdiri aja Bang. Jadi, rekam tuh. Bang Muklisin. Bang Muklisin ya. Oh iya, udah disamperin dah. Ya, disamperin sama Irfan ya. Bang Aziz. Oke, Bang Ijin, berdiri dulu. Bang Aziz. Malikil Mulkan. Oke, berdiri dulu Bang. Bang Malik. Bang Ludian ada Bang Ludian. Bang Ludian. Oke Bang. Ya. Heru Aditya. Heru Aditya. Oke, berdiri aja Bang Heru. Oke. Setelah Bang Heru ada Surito. Oke, Bang Surito boleh Bang Tommy. Bang Surito. Oh iya. Bapak Haryadi. Oke, Bapak Haryadi. Tonton yang ini tonton. Arbi, Bang Arbi. Bang Isya. Bang Isya. Yang mana Bang Isya? Oke. Ya. Fahru Roji. Bang Fahru Roji. Oke Bang, izin Bang. Bang Nahrawi ada Bang Nahrawi, boleh Bang berdiri dulu. Saya Bang Irman. Son Haji.
boleh diri Bang Tommy, Bang tadi Bang siapa tuh? Nahrawi ada? Oh, Bang Nahrawi ada? Oh, udah. Bayu. Bang Bayu. Doni bisa coba. Isang Basri ya Pak tadi? Oh gitu, ketinggalan ini Bang Rizal. Oke. Pak Bayu. Oke Pak. Bang Tommy. Mahfud. Bang Mahfud. Oke Bang Mahfud. Oke Bang. Bang Yudi, Pak Yudi boleh izin. Nah. Sofiullah ada. Warsono, Pak Warsono. Di belakang tuh Bang Rendra, di belakangnya. Oke. Kiswanto, Bang Kiswanto. Oke, boleh berdiri Bang Rizal ya. Pak Topi. Pak Irwanto. Abang kita. Sip, bismillah. Bang Munasir. Mana nih? Oh, Pak Munasir ya. Oke. Pak Agus Kurniawan. Oke. Bang Budiman, Pak Budiman. Oke. Pak Cecep Supriyadi. Oke, Bang Tommy, mau izin. Pak Sardiono. Oke. Rusidi. Pak Rusidi. Oke, Rusidi. Indi Roheni. Rukanda boleh. Bagaimana? Mia Suryati. Oh, ini perempuan ya, sebentar. Oh iya. Iya. Oke. Ya. Udah semua yang laki-laki ya? Oke, alhamdulillah. Sekarang gantian ya, Ibu Mia, ada Bu Mia Turyati, boleh izin Bu Mia. Ibu Mia, ya Bang Aren. Ibu Mutiara, mana Ibu Mutiara? Oh, hadir ya nanti ya, disebut. Ibu Maimunah, ayo, mana Ibu? Ibu Maimunah, oke. Alusiani. Ibu Alusiani mana? Sugi Hartini. Ibu Jihan. Ayo Mbak Jihan ya. Ya Mbak Jihan.
Ibu Bagio, Ibu Rohimah, Ibu Rohimah ada? Oke. Ibu Lia Fatimah, Lia Fatimah. Udah boleh. Kalau dapat balik ya. Udah, Ibu Lia Fatimah udah ya? Ibu Yaya, Ibu Yaya, Ibu Rahma, Ada Rama Maulidnya ini. Mas Aldo. Ada. ya. Ibu Rahma mau tidak ada? Oh itu Ibu Rahma. Nurul Fadria, Nurul Fadria, boleh? Ibu Siti, Ibu Siti Solihan. Oke, Pak Alen. Ibu Siti Pak Alen ya. Ibu Neni, Pak Tommy, Ibu Neni. Oke, begitu. Pak Tommy. Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati ada? Ibu Rizky Nurwidia. Oke, yang udah dapat boleh duduk kembali sebentar lagi kita selesai dan tidak bisa. Ibu Rizky mana tadi? Ibu Rizky. Ibu Ibu Nur Hayati. Ibu Taskitan. Taskitan. Taskitan atau Taskiatan? Taskitan. Oh, ada. Oke. Gadis. Samiti. Gadis. Gadis. Ica. Ica. Ica mana Ica? Oh ya. Ibu Ica mana?
Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama teman-teman tunanetra yang menjadi binaan dari Yayasan Binaul Ummah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan daripada Binaul Ummah yang selalu diberikan secara rutinitas setiap bulan Ramadan dengan bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat lain yang terbantu dan tersupport terutama kehidupan sehari-hari, karena Yayasan Binaul Ummah bagi kami selalu ada dalam setiap kesulitan kami. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh donatur yang telah membantu dalam kegiatan Binaul Ummah, juga kepada panitia Ramadan tahun ini, yaitu dari Ikatan Alumni Elektro Trisakti juga yang telah memberikan kepeduliannya, kontribusinya untuk teman-teman tunanetra yang menjadi binaan Yayasan Binaul Ummah. Mudah-mudahan semua kontribusinya tidak hanya cukup sampai bulan Ramadan ini saja. Mudah-mudahan ada kontribusi-kontribusi lain yang bisa menghidupkan kegiatan ekonomi daripada perjalanan hidup para penyandang disabilitas tunanetra yang ada di Kota Bekasi. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Enggak, sorry, ini saya mau ngapain ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sailen Rasha, Ketua Panitia sekaligus melaksanakan secara IAE peduli dengan membagi-bagikan paket kepada teman-teman tunanetra yang alhamdulillah semua berjalan lancar telah selesai, di mana acara ini adalah bagian dari kegiatan program depannya kita akan terus melaksanakan acara yang memiliki makna dan manfaat kepada masyarakat, dan kami terima kasih yang besarnya kepada seluruh donatur, seluruh teman-teman dan seluruh pihak yang telah membantu acara ini. Kegiatan ini tahunan, setiap tahun atau kepengurusan kami baru dimulai di 2020. Tentunya kami berharap berkomitmen akan terus melaksanakan acara ini seterusnya setiap tahun, ditambah dengan program-program lainnya yang bertujuan memiliki tujuan yang sama dengan tujuan organisasi, yaitu membangun dan memperbaiki masyarakat dan bangsa Indonesia. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Yayasan Binaul Ummah Bekasi mengapresiasi kegiatan acara ini yang berkolaborasi dengan Ikatan Alumni Elektro Trisakti, yang mana bisa menghadirkan bakti sosial bersama dengan tunanetra dan anak yatim piatu. Kami dari yayasan juga membuka diri bagi siapapun ingin berkolaborasi di tempat Yayasan Binaul Ummah Kota Bekasi ini. Harapannya dengan kita saling berbagi itu tidak hanya memberikan cahaya kehidupan bagi orang yang membutuhkan, namun kita menjadi ladang amal kita
di dunia dan mudah-mudahan di akhirat. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.